Nah, kalau sama saja sebenarnya untuk yang 6.000, 8.000 sampai yang 14.000 itu malah kita wajibkan untuk toppingnya itu harus lebih dari 5 topping. Oh, gitu. Nggak boleh kurang dari 5, malah kalau bisa semuanya. Perkenalkan, nama saya Aris. Usaha saya es buah campur, es teler buah campur dan jus. Untuk lokasi jualannya nih Pak, ada di mana nih lokasinya gitu? Patokannya apa? Lokasinya itu di Jalan Bimokurdo, nomor 2B, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman. Untuk bukanya nih Pak, dari jam berapa sih gitu atau setiap hari apa aja gitu bukanya? Untuk bukanya kita itu jam 10 pagi itu kita sudah buka. Terus tutupnya itu sampai maghrib. Apa? Sirup. Oh, sirup. Dikasih pandan. Iya. Kenapa nih Pak membuka usaha es ini? Cerita awalnya gimana? Terus sudah berapa tahun sih Pak untuk jualan es buah es teler ini? Sebenarnya untuk saya jualan es itu saya cuman mengamatin aja, karena untuk jualan es itu untuk masyarakat itu saya rasa kebetulan notabene di wilayah saya itu kan perkampungan anak kos itu banyak. Terus orang itu suka jajan. Ya. Terus es buah itu saya rasa sudah kayak setiap harinya itu ada. Dan waktu itu saya mulai usaha ini tahun 2003 bulan April. 2003 bulan April. Iya, bulan April 2003. Oh, oke. Saya kasih warna. Ini cincau saya beli kalau jadinya saya masak sendiri. Oke. Ini tuh kan namanya es buah Gorillas, Ya. lagi Pak. Nah, kenapa namanya Gorillas? Seperti yang gambar di belakang itu ada gorillasnya gitu. Kenapa nih Pak? Ya, karena ya itu tadi ceritanya. Saya dulu bermitra sama teman saya. Pada waktu kami memilih suatu nama untuk warung kami, itu saya mengalami kecelakaan. Dan kebetulan pas waktu itu saya mengalami kecelakaan, saya jatuh itu di depan outlet stiker, di mana posisi saya tertindih, teman saya yang gedenya segede gorila juga. Saya melihat tulisan stiker Gorillas, grup musik Gorillas. Lah di situ terus dengan pajangan posternya itu ada gambarnya gorila. Jadinya oh lah saya kasih nama warung saya namanya Gorillas. Itulah asal mulanya dari warung Gorillas itu sendiri. Oke. Ini kan di es buahnya Bapak nih ada konsep es buah prasmanan nih, mungkin yang Iya. masih jarang gitu. Awalnya kepikiran untuk buat konsep es buah prasmanan tuh dari mana sih Pak? Kita biasanya prasmanan mungkin seblak, nah ini kok es buah gitu. Kepikiran awalnya tuh gimana tuh Pak? Sebenarnya gini, namanya usaha saya itu udah pasang surut saya udah hafal pada waktu itu, karena saya menekuni di situ ada es teler saya yang saya utamakan waktu itu sama jusnya. Seiring waktu karena ada saya pelajari di lapangan, karena saya dulu mantan driver ojol, setiap hari saya tahu, saya pelajari di lapangan, oh ini kita harus menciptakan sesuatu yang baru. Akhirnya saya bilang sama istri saya, waktunya dia lebih banyak dibandingkan saya. Dia tak suruh untuk searching, untuk mencari.
kira-kira apa yang bisa diangkat. Akhirnya istri saya juga melihat ini di YouTube, konten YouTube waktu itu. Tapi pada waktu itu belum rame untuk prasmanan buah sendiri. Akhirnya istri saya mencoba menawarkan sama saya, Mas, coba kamu hitung-hitung gimana kalau ini bisa masuk nggak untuk usaha kita. Akhirnya karena saya prinsipnya kalau berdagang itu kayak seorang pedagang cabai. Misalnya saya beli 100, saya jual cuman 105, yang penting sedikit saya dapat untung. Akhirnya saya putuskan kita coba. Akhirnya dicoba. Pada waktu itu ya alhamdulillah bisa jalan. Itu aja. Nah itu mulai yang ada konsep es buah prasmanan ini di tahun berapa Pak? Kalau di es Untuk buah Gorilla sendiri? konsep prasmanan ini di tahun 2002. 2022 itu, 2022 itu kita untuk prasmanan itu kita coba di situ. Untuk aneka ragam topping untuk es buah prasmanan ini ada berapa macam sih Pak? Kalau untuk di luar Ramadan ya nih ya. Iya. Karena kalau di Ramadan ada beberapa buah yang keluarnya di bulan Ramadan. Contohnya timun suri sama belewah. Timun suri sama belewah. Kalau di luar itu kita itu ada sekitar 16 item, 15 sampai 16 item. Kalau misalnya sampai di bulan Ramadan itu ada penambahan 2 item buah lagi, 2 sampai 3 item buah lagi. Jadi sekitar ya 18-an lah item. Item. Iya. Tapi hanya keluar di bulan Ramadan berarti di spesial bulan- di bulan Ramadan aja. Oke. Nah ini kan ngambil sendiri Pak, untuk nentuin harganya berapa nih berarti kisaran harga gitu? Gini, saya itu untuk masalah harga. Harga saya itu saya mencoba yang paling rendah sendiri. Sekiranya itu masyarakat yang paling bawah itu bisa menikmati, masyarakat golongan menengah juga bisa menikmati, yang golongan atas juga menikmati. Saya pernah beli es buah dengan harga yang sama, yang tempat saya yang paling murah 6.000 itu isinya segitu. Oh iya, berarti kalau aku jual yang paling murah segitu dengan customer mengambil sendiri, tingkat kepuasannya akan berbeda dibandingkan diambilkan. Oh ya, oke. Diambilkan sama mengambil sendiri. Nah, akhirnya saya putuskan dengan harga yang terendah itu mulai dari harga 6.000 untuk yang 16 os, untuk yang 22 os 8.000. 8.000. Iya, paling murah. Nah itu bebas ngambil semua atau ada misalnya 6.000 ada maksimal berapa item gitu, atau gimana Pak konsep si prasmanan ini? Kalau sama saja sebenarnya untuk yang 6.000, 8.000 sampai yang 14.000 itu malah kita wajibkan untuk toppingnya itu harus lebih dari 5 topping. Oh gitu. Nggak boleh kurang dari 5, malah kalau bisa semuanya. Untuk kalau boleh tahu nih Pak, biasanya modal jualan gitu Pak, di awal dulu berapa, terus untuk pas mulai prasmanan ini berapa? Kalau modal usaha itu saya belum pernah sampai sekarang, selama 21 tahun saya nggak pernah membukukan keuangan saya nggak pernah tahu untuk modal usaha saya sampai seberapa. Tapi yang saya jalani selama itu masih ada sisa, itu keuntungan saya. Oh, gitu. Di situ. Iya. Jadi selama ini saya nggak pernah tahu berapa untuk satu kali saya belanja itu berapa, itu saya nggak tahu, saya belum lakukan itu. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin omsetnya kisaran berapa Pak per hari, atau mungkin lakunya gitu Pak, berapa gelas gitu misalnya? Kalau omsetnya sendiri ya Pak, ini untuk rata-rata atau
Untuk Rata-rata nggak apa-apa boleh. kalau untuk rata-rata omset saya itu 1,6 saya bikin rata-rata Perharinya per hari 1,6. Tapi kalau bulan Ramadan bisa lebih banyak biasanya Pak. Kalau bulan Ramadan ya bisa 2 kali 2 lipatnya kali lipat. kayak gitu. Ini kan Pak Aris ini sudah 21 ya Pak, 21 tahun bulan jualan April kemarin es gitu ya. ya. Suka dukanya Pak selama 21 tahun ini kan nggak sebentar gitu. Selama 21 tahun nih jualan es sampai akhirnya punya ide juga buat es buah prasmanan nih apa nih Pak? Suka dukanya Mbak, suka dukanya itu kalau buah itu nggak ada Mbak, harganya itu sudah mahal dan barangnya nggak ada. Itu suka dukanya di situ. Karena apa? Customer itu akan bilang, Pak, itu di sana ada loh Pak buahnya itu loh. Kok masa nggak ada? Ya memang bener ada itu di supermarket, tapi harganya. Kita kalau buat seperti ini kita nggak sanggup. Karena kita tetap harus melihat pasaran juga, pasang surutnya, naik turunnya buah itu, harga itu kita harus benar-benar jeli. Sampai di beberapa pasar buah saya harus tahu harga semua buah. Dan sampai hari ini saya untuk jualan ini, untuk kualitas buah saya ambil yang grade A. Saya belum pernah saya pakai yang ada istilahnya di sana A, B, C, terus BS. BS itu bukan busuk. Itu bukan busuk sebenarnya. Jadi cuma bisa dipakai 1 hari ini, besok nggak bisa. Itu BS. Harganya memang jauh lebih murah. Cuman sampai hari ini saya belum pernah saya pakai yang kayak gitu. Jadi saya tetap gunakan yang grade A. Oke, karena kualitas itu penting ya, jaga kualitas. Benar. Jadi jangan sampai saya itu memberikan sesuatu itu yang maksudnya buat perut kan, dimakan. Jangan sampai memberikan yang nggak bagus. Oke, jadi hari ini aku lagi ada di es buah prasmanan dan es teler Gorillas. Itu adanya di Jalan Bimo Purdo, daerah Sapen, belakang Win Jogja, Win Sunan Kalijaga kalau teman-teman tahu. Nah, bedanya kalau misalkan di tempat lain es buah itu dibikinin sama yang jual, tapi kalau di sini itu kita ngisi topping buah dan jelinya itu prasmanan, jadi sendiri gitu sepuasnya. Nah, di sini itu ada 2 tipe, ada yang 6.000, ada yang 8.000-an. Kalau yang 6.000 itu gelasnya lebih kecil, ini yang 8.000-an gitu. Jadi ibunya yang jual itu udah ngisi sirup, terus ada santan kalau nggak salah, terus ada susu kental manis, terus kita tinggal ngisi toppingnya. Toppingnya tuh kalau nggak salah kurang lebih ada 16 macam, tapi kalau misalkan di bulan Ramadan itu bisa sampai 18 macam dan nggak ada maksimal topping. Jadi kalau kalian mau ambil 16-nya juga boleh gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi panas-panas mungkin pengen cobain es buah yang bisa diambil sendiri prasmanan, bisa langsung ke sini, ada di Google Maps. Dicobain tuh. Ini tuh aku ada ngambil nanas, ada jeli kelapa, ada melon, semangka, buah naga, jelinya juga banyak, terus ada selasih juga. Jadi dijamin puas banget deh kalau di sini. Jangan lupa cobain. Untuk Pak Aris sendiri Pak, ini harapan ke depannya untuk usaha es buah Gorillas ini mau seperti apa sih ke depannya? Pengennya apa? Buka cabang kah atau gimana nih Pak? Insya Allah Mbak, di tahun ini kebetulan anak saya itu kan baru mau kuliah. Kebetulan dia masuk di lulusan S Multimedia di SMK. Dan dia tak suruh untuk bikin konten juga, maksudnya untuk bikinkan YouTube perjalanan bapaknya itu dari mulai berangkat dari pasar sampai ngeset semua. Saya ingin dalam satu kompilasi dalam video pendek.
Nah, di situ maksudnya itu saya ingin membuka cabang nantinya. Saya udah ada tempat dan nanti anak saya itu yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengelola untuk usaha itu sendiri. Oke, ini kan video nanti bakal diupload di YouTube nih Pak. Mungkin Iya. dari teman-teman yang baru mulai usaha yang nonton, ini tuh harus apa sih Pak yang baru mau terjun ke dunia usaha khususnya bidang kuliner gitu ya? Untuk dari Bapak sendiri yang sudah 21 tahun terjun di usaha kuliner nih, apa sih harus motivasi atau apa gitu? Jadi gini, usaha itu hubungannya sama yang Maha Pencipta juga. Jadi pertama kalau mau menjalankan usaha itu satukan misi dan visi dulu dengan pasangan kita. Kalau yang sudah berkeluarga, kalau yang belum berkeluarga itu yakinkan usaha itu akan menghasilkan. Ibarat kalau orang usaha itu ibaratnya menanam pohon. Tanamlah pohon itu, rawatlah pohon itu sampai dia berbuah. Yakini pohon itu berbuah karena kamu yakin kalau itu berbuah. Jangan menyerah sebelum dia berbuah. Jadi setelah kamu nikmati itu buahnya, bukan berarti kamu saya udah selesai, udah merasakan kenikmatan. Berarti pohon tadi itu setelah berbuah harus dinikmati juga dengan di sebelah-sebelahnya yang paling dekat. Jadi dari hasil usaha itu setelah berjalan, sisihkanlah penghasilanmu untuk yang hak menerima. Banyaklah sodako. Itu kunci saya selama ini. Dan jangan sekali-kali mengambil jalan pintas. Misalnya menggunakan sesuatu bahan yang dilarang untuk mencari tambahan keuntungan. Itu yang akan menjatuhkan kita nantinya. Jadi jalani seperti air mengalir, dinikmati walaupun capek, tapi nanti kalau dengan hasilnya itu bagus, nanti itu akan hilang sendiri. Customer akan bilang, "Pak, enak sekali makanan dan minuman Bapak, dihabiskan sama dia." Itu kepuasannya tidak bisa dinilai dengan apapun ini. Es buah prasmanan dan es teler gorelas, mantap.